Selamat datang di channel Tradia Kartun, saya sangat bersemangat untuk memulai perjalanan ini bersama Anda. Jangan lupa untuk berlangganan, tekan lonceng pemberitahuan, dan ikuti perjalanan edukatif kita tentang dunia perfilman. Terima kasih sudah bergabung, dan mari kita mulai pembahasannya dan jangan skip videonya sehingga tidak gagal paham. Tahun 2023 akan segera berakhir. Selama tahun ini, kita telah menyaksikan banyak film superhero, baik dari DC maupun Marvel. DC Studios mengeluarkan 4 film, seperti Shazam, Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle, dan yang akan datang, Aquaman and the Lost Kingdom. Sementara itu, MCU merilis 3 film, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Guardians of the Galaxy Volume 3, dan The Marvels yang baru-baru ini dirilis. Sayangnya, tahun depan, kita hanya akan melihat sedikit film superhero. Apa saja film superhero yang akan dirilis pada tahun 2024? Temukan jawabannya di video ini. Title menjadi satu-satunya film superhero MCU yang akan dirilis pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh mogok kerja di Hollywood beberapa waktu lalu, yang menghentikan pengembangan film MCU. Seharusnya, MCU merilis 3 film pada tahun 2024, tetapi 2 di antaranya tergeser ke tahun 2025, meninggalkan Deadpool 3 sebagai satu-satunya film. Deadpool 3 menandai reuni antara Hugh Jackman dan Ryan Reynolds setelah keduanya bermain bersama dalam film X-Men Origins, Wolverine. Hugh Jackman kembali sebagai Wolverine, sementara Ryan Reynolds memerankan karakter ikonik Wade Wilson alias Deadpool. Shawn Levy akan menyutradarai Deadpool 3, yang juga melibatkan beberapa pemeran lama seperti Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, dan Stefan Kapicic. Meskipun sekarang berada di bawah bendera MCU setelah akuisisi Disney terhadap Fox, Deadpool 3 akan tetap mempertahankan label R-rated. Ini berarti film Disney ini mendukung agar Deadpool kembali ke akarnya, R-rated, memungkinkan karakter ini untuk menghabisi musuh dengan cara ekstrim atau menggunakan kata-kata kasar tanpa sensor. Saat ini, Sony tengah bersiap merilis film superhero Marvel terbaru untuk tahun 2024, yakni Madam Web. Ceritanya akan berfokus pada seorang Spider People wanita dengan kemampuan cenayang untuk melihat masa depan, yaitu Madam Web, yang diperankan oleh Dakota Johnson, aktris cantik yang sebelumnya terkenal lewat 50 Shades. Film ini juga akan menampilkan aktris Sydney Sweeney sebagai Julia Carpenter. Dari trailer Madam Web yang dirilis beberapa hari lalu, kita dapat melihat pengenalan terhadap karakter Ezekiel Sims, dimainkan oleh Tahar Rahim. Dia menjadi antagonis utama dengan kemampuan serupa seperti Madam Web. Perilisan film ini sebelumnya mengalami beberapa penundaan, dan Sony baru saja mengkonfirmasi tanggal rilisnya pada 14 Februari 2024. Semoga tidak ada penundaan lagi. S.J. Clarkson menyutradarai film ini, dengan skenario oleh Burt Sharpless dan Matt Shazama. Madam Web berada dalam semesta SSU alias Sony's Spider-Man Universe, seiring dengan Venom dan Morbius. Apakah akan ada crossover dan aksi bersama? Kita tunggu saja. Kraven the Hunter, musuh utama Spider-Man, sebenarnya manusia biasa dengan kemampuan berburu luar biasa. Obsesinya mengejar Spider-Man mendorong Sony untuk membuat film solo Kraven yang direncanakan rilis pada 30 Agustus 2024. Setelah beberapa penundaan, dalam film ini, Sergei Kravinov alias Kraven akan memiliki narasi yang berbeda. Di sini, Aaron Taylor Johnson memerankan karakter yang memiliki kekuatan hewan buas dan mencintai alam, berbeda dengan versi komik yang pemburu haus buruan. Ayah Kraven, Nikolai Kravinov, mungkin menjadi antagonis yang mendorong Kraven ke kejahatan. Kraven the Hunter disutradarai oleh J.C. Chandor dengan skenario oleh Richard Weng. Film ini melibatkan Ariana DeBose, Aaron Taylor Johnson, dan Russell Crowe. Sebagaimana Madam Web, Kraven the Hunter juga berada di SSU,
memungkinkan interaksi dengan karakter lain seperti Madam Web, Morbius, dan Venom. Menantikan film superhero terbaru dari Sony pada tahun 2024. Di antara judul-judul tersebut, Joker, Folie à Deux nampaknya menjadi yang paling dinantikan. Ini merupakan sequel dari film Joker tahun 2019. Joaquin Phoenix kembali memerankan Arthur Fleck, yang dalam akhir film pertama mulai berubah menjadi Joker, menimbulkan kekacauan dengan banyak pengikutnya yang siap membantunya. Joker, Folie à Deux sendiri memiliki makna kegilaan untuk dua orang, mencerminkan hubungan antara Joker dan Harley Quinn. Film ini berbeda dari sebelumnya karena akan menyelipkan elemen musikal. Setelah dipenjara dan masuk rumah sakit jiwa di Arkham Asylum, Joker bertemu dengan psikiater Harley Quinn. Pertemuan mereka melibatkan lebih dari hubungan pasien dan dokter. Selain Joaquin Phoenix, Lady Gaga turut berperan sebagai Harley Quinn. Todd Phillips, sutradara sukses film pertama dengan 11 nominasi Oscar, masih memimpin produksi ini, dengan 2 Oscar diraih dalam kategori musik terbaik dan aktor terbaik. Joker, Folie à Deux dijadwalkan rilis pada 4 Oktober 2024, tetapi perlu dicatat bahwa film ini berada di Elseworld, terpisah dari DCU dan film The Batman karya Matt Reeves. Tahun 2024 tampaknya akan menjadi tahun yang sibuk bagi Sony Pictures. Mereka akan merilis film Madam Web dan Kraven the Hunter, serta film Venom 3 yang dijadwalkan tayang pada 8 November 2024. Jadwal rilisnya dapat berubah karena produksi terhambat oleh mogok kerja, tetapi sekarang sudah kembali berjalan. Venom 3, sebagai bagian dari SSU, Sony Spider-Man Universe, mengisahkan petualangan Eddie Brock sebagai seorang jurnalis yang bersatu dengan simbiote bernama Venom. Mereka berdua melawan ancaman dari simbiote jahat dan karakter jahat lainnya. Meskipun Venom musuh bebuyutan Spider-Man, pertemuan keduanya belum terjadi, meskipun 2 film Venom sebelumnya mendapat ulasan negatif. Sony tetap bersemangat membuat lebih banyak film. Meski ulasannya tidak positif, Venom sukses di box office. Film ketiga akan disutradarai oleh Kelly Marcel dan dibintangi Tom Hardy, Juno Temple, dan Chiwetel Ejiofor. Inilah beberapa film superhero yang dirilis pada 2024. Dengan absennya film DC dan beberapa film Marvel yang ditunda, pilihan terbatas. Manakah yang paling Anda nantikan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Semoga Anda terhibur dan menikmatinya. Dan tidak kalah penting, terima kasih banyak atas dukungan Anda. Kami berharap konten kami memberikan wawasan baru dan meningkatkan apresiasi Anda terhadap dunia perfilman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bergabung dalam petualangan perfilman bersama Tradia Kartun. Selamat tinggal dan semoga harimu penuh kebahagiaan dan keajaiban.